bilang dipanggilnya Pak Momo. Pak Momo itu nama kecil sebelumnya. Sebelum ada nama Mustafa, Pak Momo dulu sebelumnya. Lama-lama jadi terbiasa panggil Pak Momo. Panggilan sayang ya Pak. Ketika ada teman dari Jakarta, dari Bandung gitu ke sini, nyanyi nama Mustafa nggak ketemu. Oke. Ya Bu, terima kasih nih Bu atas kunjungannya di Pulau Kelapa. Sebenarnya sih ya kalau saya menjelaskan juga masih terbata-bata lah Bu ya. Ya masih sebenarnya tidak jadi lah kebijakan seperti apa, juga sebagai kebijakan saya ceritain pengalaman saya dari tahun 2007 saya mengabdikan diri di Sudin KPK Kepulauan Seribu. Di situ juga mulai saya mengabdikan diri ke masyarakat. Pada awalnya kita waktu itu belum ada yang namanya kelompok waktu itu 2000. Nah, kami di perikanan ini di pembinaan masyarakat itu ada beberapa kelompok. Pertama ada Pokdakan, kelompok budidaya ikan. Itu di sini kebetulan saya kita ada pertamanya itu ada Samudra Prabu, ada kelompok mandiri itu pembesaran ikan dan hatchery. Ada juga KUB, kelompok usaha bersama. Nah, kelompok usaha bersama itu kita ada di kelompok. Nah, KUB itu bedain dengan pembinaan. Kalau KUB itu berbicara pasar, pasar. Nah, itu kita ada sekitar 7 juga kelompok di Kelapa II gitu. Dan itu olahannya ada apa, ikan asin, ada kerupuk ikan, tapi yang dominan sih kerupuk ikan. Terus ada juga steak cumi itu. Cuma bedanya dengan di Bangka, kalau di Bangka itu steak cuminya dari telur, kita dari maka steak cumi khas. Itu dulunya nggak salah. Nah, cuma di sini dan telur cumi dan cuminya pun cumi karang. Kalau cumi karang itu lebih keras ya, karena hidupnya tidak di karang-karang. Ada juga yang jenis yang cumi sotong atau cumi yang panjang-panjang itu biasanya di musim terus sekilas tentang kelompok ada juga DPR kita ada daerah perlindungan laut ada namanya kalau di Kelapa Gurita kalau ada pelanggaran di laut, misalkan ada bagan ya masuk wilayah kita, maka itu sebagai biasa mereka yang butuh bantu dengan kami yang patroli. Jadi sekilas tentang kelompok. Jadi kan potensinya sedikit ya, paling juga kalau kita ngomongin budaya atau daily life dari kehidupan masyarakat nelayan atau apa, nah itu nanti bisa terkait yang ketiga adalah persoalan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Nah, nanti kalau ini ditawarkan menjadi satu paket wisata itu kan menjadi apa ya, di posisi mana sih masyarakat itu melibatkan bekerja sama, karena kita kan nyawanya ini CBD Pak ya, community bisa berturism untuk masyarakat, jadi mengelola masyarakat mereka di situ nanti bekerja sama, aturannya dari Badan Taman Nasional. Nah terus kebetulan KPKP ini pendamping masyarakat yang kita akan salah satu dari pelestarian itu adalah mencari titik-titik dari potensi alamnya, potensi lingkungannya yang langka itu ya, sama juga titik untuk yang pelestarian dari
kita buat satu sistem wisata edukasi. Nah, lembaga mana saja terlibat. Nah, dan itu kita perlu pelajari tupoksi sama linknya gitu ya. Nah, maka nanti ada tumpang tindih atau tolak belakang dari yang kita harapkan berjalan. SK-nya SK Lurah, tetap bagaimanapun juga kita dibina sama Lurah, walaupun dalam proses regulasinya selalu dari Sudin Parekraf dan Dinas Parekraf yang memberikan kita motivasi serta informasi yang tentang kepariwisataan. Tentunya dia juga minta data kita juga cukup intens hubungan kami dengan Dinas dan Sudin dalam hal ini kepariwisataannya. Salah satu kemarin kita lomba anugerah desa wisata tingkat nasional hanya berdua saja dengan Untung Jawa, walaupun ada 6 kelurahan yang masing-masing memiliki populasi masing-masing, tapi kita terpilih berdua. Sedekai cuma hanya 8. Tapi memang kami cuma mentok di 300 besar dari 1833 kurang lebih 33 desa wisata Indonesia, 1000 lebih lah. Kalau Untung Jawa masuk ke 50 besar karena memang asal dimunculkan. Kalau di daratnya itu kalau nggak salah di Bogor. bukan di DKI-nya itu ada Betawi. Situ Babakan. Situ Babakan itu juga sama barang. Harusnya kita duanya cuma nggak enak kalau dua-duanya masuk, karena memang Pak Sandi kan memang intens banget di sini, apalagi terutama ke Pulau Seribu kan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita berlanjut ke tahun depan. Terus kita juga sudah memiliki izin untuk HSE, karena memang itu salah satu syarat untuk pelayanan prima ya, komitmen kita dengan pelayanan prima. Jadi itu yang kita tekankan dari segi kepercayaan publik bahwa kita tuh siap sebenarnya, walaupun memang dalam prosesnya kita sedang berjalan terus, ada perbaikan dalam HSE tersebut. Hubungan kita dengan beberapa lembaga cukup intens, serta beberapa instansi, terutama yang mungkin kalau kita lihat ini kan pariwisata itu kan nggak ngelihat mana lokasi dan zona yang mereka nanti itu, tapi kita bagaimana kita melihat sebuah potensi yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pendapatan ekonomi buat di masyarakat. Potensi-potensi itulah yang sederhana bisa kita manfaatkan untuk pendapatan ekonomi tambahannya. Nah, makanya kita selalu koordinasi dengan pihak Taman Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidupnya, serta dari dari keparisataannya, sehingga terjalin bentuk wisata yang berbasis ekologi. Jadi namanya ekowisata. Nah, bentuk ekowisata ini masih terhitungnya baru untuk di sini. Walaupun memang konservasi sudah mulai lama udah jalan semenjak Taman Nasional sudah ada di sini, tapi bentuk ekowisata ini masih termasuk terbilang baru lah ya. Dengan sambil jalan kita komitmen untuk sama-sama mengedepankan tidak mass tourism, lebih kepada eksklusif, pembatasan jumlah kapasitas, pembelajaran edukasi yang kita sampaikan kepada wisatawan. Jadi tidak mesti cuma hanya ekonomi semata, tapi lebih kepada edukasinya. Jadi mungkin pengetahuan tentang apa itu karang, apa itu lamun, mangrove, ikan, dan sebagainya terkait masalah ekosistem pesisir. Dan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri kalau menurut kami. Makanya untuk di daerah Pulau Kelapa kita lebih mengedepankan kepada jelajah pulau. Jadi kita memperkenalkan beberapa pulau-pulau yang berpotensi menjadi salah satu ikonik gitu. Terus kita coba menjalin hubungan dengan beberapa pulau-pulau resort, sehingga akses manfaat di masyarakat ada gitu. Selama ini kan kita nggak merasakan kan. Jadi mereka punya pulau tapi kita nggak merasakan akses manfaatnya.
Tapi dengan kita membuat sebuah paket wisata baru, yaitu ekowisata, apalagi berbentuk jelajah pulau, kita bisa mendapatkan akses manfaat dari itu. Dan komitmen kami di ekowisata ini memang sudah kita dengung-dengungkan. Kebetulan kita juga dari teman-teman basisnya konservasi, dari kader konservasi, makanya kita mencoba untuk terus intens dan eksis di bidang konservasi. Makanya sekarang kita juga sedang membuat spot untuk snorkeling dan diving, spot terumbu karang, terus beberapa mangrove untuk sebagai edukasinya. Jadi bukan hanya sebatas menanam dan tanpa ada hasil apa-apa, tapi memang kita selain kita merehabilitasi ekosistem, juga menjaga kelestarian serta memberikan edukasi kepada wisatawan, terutama masyarakat itu sendiri. Makanya kami cukup bangga ya ketika beberapa lembaga ikut andil sama-sama meremajakan kembali, menghijaukan kembali, merehabilitasi kembali kan ekosistem yang memang kalau menurut kami sudah hancur ya, sudah mulai rusak dan mesti harus direhabilitasi kembali, direstorasi kembali kalau perlu, sehingga kita ke depan wisata yang kita gaung-gaungkan ini adalah wisata yang berbasis alam, kebaharian tentunya. Kalau tadi link dengan beberapa lembaga, selama ini Popdarwis sejak dibuka ya, sudah berapa lembaga yang bekerja sama untuk sama-sama program pariwisata? Kalau kerjasama secara tertulis memang enggak ya, karena lebih kepada sosialisasi kita bentukkan bahwa memang kita memperkenalkan apa itu Popdarwis serta program-program yang sedang dijalankan dan yang akan dilaksanakan. Tentunya mereka menyambut baik sebenarnya sih, menyambut baik karena potensi wisata di Pulau Klapat cukup tinggi sebenarnya, tinggal bagaimana mengolahnya, memanagenya untuk tercipta manajemen kepariwisataan yang baik, sehingga basic CBT-nya terjalan. Community based tourism-nya memang betul-betul kita mau garap terus. Jadi nggak mesti milik Popdarwis wisata ini, tapi bagaimana masyarakat merasakan oh ini ada pariwisata sebenarnya. Oh ini sebenarnya kita itu sudah akan menuju ke desa wisata yang betul-betul yang kita harapkan, untuk bukan nantinya sebagai alternatif, justru sebagai pekerjaan utama. Kalau alternatif atau cuma sampingan, side job, ya nanti dia akan kembali lagi ke pekerjaan awalnya gitu. Kita berharap di nelayan tetap ada yang sebagai nelayan, di pegawai atau karyawan sebagai pegawai atau karyawan, di pelaku usaha wisata juga sebagai pelaku usaha, di kuliner juga pelaku usaha juga. Semua terjalin dalam satu kata bahwa kita itu sama-sama saling memasarkan produknya masing-masing. Asal kalau dia merasakan, oh kita punya pasar, tinggal bagaimana menguatkan produk kita saja, udah. Nggak perlu dia harus memasarkan bla bla bla. Cukup menguatkan produknya masing-masing, packagingnya bagaimana cara mendatang atau memasarkannya, kita yang akan memikirkan lebih besar mungkin. Mereka tetap juga akan memikirkan, tapi kita ya lebih intens ya untuk bagaimana mendatangkan wisatawan, terus bagaimana kita membuat sebuah manajemen bisnis supaya ya mungkin kalau mereka masing-masing punya master plan bisnis masing-masing, tapi tinggal bagaimana dengan kondisi yang jauh dari daratan kita mencoba untuk mendatangkan wisata dengan segala aspek kehidupan yang sosial yang ada di Pulau Klapat, tentunya memiliki potensi masing-masing sendiri gitu. Kalau ada kerjasama Pak dengan CSR, ada Pak selama ini Pak? Kita sekarang BI sebenarnya BI itu udah lama komunikasi dengan kita, cuma ditangkap sekarang itu sama Taman Nasional, makanya ada yang sudah dibuatkan
jembatan trekking mangrove dan sebagainya. Sebenarnya itu berawal dari kita. Kemarin ketika saya diundang sebagai narasumber untuk potensi wisata di Pulau Kelapa ini, saya sudah sampaikan dan beberapa kesimpulan bahwa kita mau nanti akan ada FGD bagaimana merancang sebuah event, merancang sebuah, terus pertanyaan sederhana adalah bagaimana kita bisa mendatangkan wisatawan kunjungan. Dia nanti akan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu. Misalnya Pokdaris rancang dulu mulai dari A sampai Z. Tahun depan diusulkan, dipresentasikan ke BI dan kita akan laksanakan. Mau ngadain apa kita siap gitu. Jadi kuncinya mereka siap untuk mensupport kegiatan atau event-event yang dilaksanakan di sini sehingga ada minat menarik. Saya bilang salah satunya kan nggak mungkin, kalau medsos mungkin sudah banyak, tapi lebih kepada dari mulut ke mulut itu tuh lebih sakti sekali. Kan dia merasakan gitu. Dan ketika itu sudah pernah kemari, suasananya tahu, tentunya mereka dengan sendirinya bisa hadir di sini apa yang mereka tuju. Target kita sih kemarin itu ada 3 pulau. Pulau Kelapa, Kelapa II, dan Dolphin. Nah, kalau Dolphin ini memang target wisata pantai ya, karena kita tidak memiliki pantai, target wisata pantai itu di sana. Kita buat family gathering atau apa di sana. Kalau untuk wisata budaya bisa nanti di Kelapa II atau di Kelapa. Nanti untuk tempat tinggal di Kelapa itu bisa di maintenance bagaimana persiapan kitanya untuk sampai ke sana. Dia bisa datangkan beberapa idol yang ada di tingkatan nasional ya, untuk menunjang itu. Biasanya kalau dulu saya pernah ceritakan, dulu kita ada reggae Pak, dan cukup antusias besar, cuma kita masih belum siap ya dalam hal ini. Masyarakat masih kaget di pertama, kedua kapasitas penginapan itu tidak mencukupi. Selanjutnya ketiga juga terutama toilet ya, WC dalam hal ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah dapat toilet wisata Bu, nanti bisa dicek hari Selasa rencananya kita ada serah terima kunci. Kita ngajukan toilet wisata dan satu-satunya di Pulau Seribu itu 2 dulu di sini. Di Untung Jawa saja itu dapat CSR itu dari swasta tapi tidak diserahkan langsung ke ke Pokdaris. Kalau ini kan memang kita usulkan ke Sudin SDA nih, dia ada program apa? WC komunal. Kebetulan di dekat dermaga di RW 4. Ya kita bilang kalau bisa jangan cuma hanya WC yang sifatnya umum, karena siapa yang merawat? Rusak begitu saja asetnya, mendingan lebih sedikit dipercantik, misalnya jadi toilet wisata. Mereka setuju. Mereka setuju. Iya, mereka setuju karena konsepnya dapat di situ. Misalnya kalau ini ada WC wisata, identik memang betul-betul dijaga gitu, dan nggak disembarangin. Makanya kita Pokdaris siap untuk jaga pengolahan ini. Kita siap, makanya kita yang usulkan. Dan itu penting, butuh banget. Jadi kalau buang air atau pipis itu nggak ke kantor kelurahan atau nggak kemana-mana kan pasti bersih. Iya kan, nggak bau ya. Saya bilang ini salah satu penilaian CHSE toilet. Itu di mana-mana pasti itu yang menjadi permasalahan utama kita gitu. Dan karena kenapa nggak dijaga? Ya siapa yang kelola? Nggak ada yang kelola. Kan tentunya kalau masyarakat mau itu karena ada benefitnya ya Pak ya. Benefitnya. Kalau dia pengurus itu kan ada yang bayar itu. Iya, memang. Nah kemarin juga kita bilang gini, kalau kita siap mengelola, bagaimana untuk renovasi? Mungkin nggak renovasi besar, tapi paling tidak kayak alat pembersih. Nah, mereka nggak bisa mencukupi itu karena nggak punya dalam budget atau mungkin program anggaran ya, termasuk kelurahan. Harusnya sih kelurahan. Akhirnya gini, solusinya ada sih Pak, kalau mau izinkan kami buka kotak supaya mereka yang masuk ke situ untuk beli pembersih. Kalau itu kalau itu diizinkan nggak bakalan terbengkalai. Kalau dibebani ke kami nggak punya income.
justru di Pokdarus itu sosial, nggak punya kepentingan apa-apa, kita cuman bagaimana membangun sistem saja, mencoba memasarkan, membuat marketnya dan mempromosikan. Jadi kalau kita dikelola ini untuk dari anggaran kita juga, kita nggak punya anggaran sendiri karena sifatnya kita bisnis ini sebenarnya masing-masing. Saya punya travel, semua punya travel. Kalau bicara travel Pak, kan yang monitoring ya, kalau harga itu kan beragam, karena kan kalau berbeda itu bermacam. Saya diskusi sama teman-teman yang ada di terutama Banyuwangi, salah satu andalan kan, atau yang lain, tempat lain. Sistem mereka cukup unik sebenarnya, beda dengan kita. Kalau mereka kan memang Pak, iya, mereka punya adat yang kuat dan guyup gitu. Kalau kita sudah adatnya memang sudah nggak ada, lebih penekanannya kepada aturan hukum positif. Selanjutnya kalau hukum itu bersebelahan, ini yang justru kayak kita nggak usah jauh-jauh, Taman Nasional dengan Pemda saja, itu membuat kita masyarakat yang dirugikan sebenarnya gitu, dengan ada peraturan yang belum baku yang disepakati bersama. Misalnya pengelolaan konservasi, di KPKP juga ada pengelolaan konservasi, di Taman Nasional juga ada pengelolaan konservasi, hanya tempat dan mungkin kalau metode sama, ilmunya sama, dalam bentuk penelitian bagaimanapun sama, hanya tempatnya saja apakah itu jadi pengelolaan Taman Nasional atau dari KKP. Selama ini yang saya tahu itu. Dan balik lagi Nes, kalau kita penentuan harga itu biasanya ditentukan dari harusnya pengelola destinasi wisatanya, dalam ini kami Pokdarus yang bisa mengatur kapan menjadi harga tinggi, kapan menjadi harga rendah. Nah itu kita sama-sama menyadari sebenarnya kalau kita saling banting harga, yang terjadi adalah kerusakan bukan hanya sistem keuangan dan sebagai kerugian yang lebih kepada alam juga rugi. Mereka Kayaan wisata juga ya. Iya, karena memang Berbeda nih gitu kan. iya, kalau harganya lebih rendah dibandingkan yang B lebih rendah, banyak wisatawannya 50 anggap ya. Yang A itu cuma 10, yang A lebih mahal, yang B lebih murah. Banyak yang B justru lebih banyak merugikan sistem ekonomi yang ada di sini juga, merusak. Jadi yang tadinya harga paketnya 1 juta bisa jadi turun 300, atau mungkin paketnya 500 jadi turun 300. Makanan kulinernya pun pasti terbatas. Kepuasan pelayanan pun pasti merasa ya kita kan manusia bukannya hewan atau yang lainnya yang cuman hanya dikasih makan apa nggak bisa. Bicara wisatawan itu harus sedikit lebih mencirikan khas, betul kan? Ada nilai yang kita berikan kepada wisatawan untuk pengembangan dan cita rasanya, atau mungkin pelayanan homestay-nya, atau mungkin pelayanan travelnya. Ada nggak asuransinya? Kalau kenapa-napa siapa mau tanggung jawab? Nah selama ini begitu. Ya banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu karena mungkin kelalaian sistem travelnya yang ya nggak punya travel, tapi dia menganggap travel yang sekarang dialami banyak banget. Ada izin Pak, harus ada izin dia. Sekarang baru ada izin karena ada bantuan. Oh iya. Kalau dulu nggak ada izin. Jadi kan harusnya kan mereka travel nih, dia ngajukan izin ke PTSP, dibuatkan kan. Oke, kita punya izin dan punya karyawan. Modal juga tertulis di situ. Baru sekarang ada banyak yang begini karena ada bantuan. Kalau dulu nggak ada. Nah itu kan baru izin tok. Bagaimana mereka perpajakannya? Belum kan? Terus selanjutnya bagaimana asuransinya? Kalau hal-hal yang itu tidak dipikirkan, maka yang terjadi ya kecewaan nantinya, justru berbahaya bagi kita ya, yang itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita sih lebih ke arah kepada antisipasi aja. Teman-teman Pokdarus ini kita coba merangkul. Jadi yang ada di dalam kepengurusan, yang dimaksud dengan anggota Pokdarus itu yang baik di pengurusan di dalam maupun di luar pengurusan itu adalah anggota Pokdarus, yang dimana sama-sama menjual
membangun pulau demi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi kita jual barang habis, enggak, tapi sebenarnya kepentingan bersama. Kita bawa tamu, kita dapat nilai, tamu beli makanan, dia dapat nilai juga, homestay dapat nilai, jadi semua sebenarnya terlibat. Jadi pentingnya kita menjaga nilai harga itu penting sebenarnya. Cuma memang ada beberapa yang mesti harus dibenahi ya Bu ya. Jadi kan kebiasaan yang terjadi sampai rusak harga itu karena memang pengusaha yang memiliki fasilitas karena pengen dapat duit atau pendapatan income, makanya berapapun harganya dia tampung aja. Itu yang jadi rusak harga. Sehingga wisatawan pasti yang milih yang lebih murah dibandingkan milih yang mahal kan. Klasifikasi selama ini pakai apa ya? Kalau hotel kan ada ya Pak klasifikasinya bintang 2, bintang 3, fasilitas yang dapat. Terusnya ada juga dia kan punya organisasi perhotelan ya. PHRI itu yang menentukan ini kalau fasilitas sekian pengen harga sekian wajar gitu. Tapi misalnya di bawah kalian sekian karena sesuai dengan fasilitas yang mereka siapkan. Kamar apa tuh udah ada. Nah kalau homestay gimana Pak? Homestay atau hero gitu ya? Kalau di pulau itu sebenarnya sudah ada masing-masing asosiasi Bu. Asosiasi travel, asosiasi guide, asosiasi homestay. Semua memiliki pegangan komunitas masing-masing. Walaupun mereka istilahnya cuma berdiri sendiri ya, nggak bisa tanda tangan lurah atau siapa, tapi tetap bernaungi di Pokdaris. Artinya punya yang bersinggungan langsung dengan pariwisata, dia pasti bernaung di lembaga yang besar. Karena Pokdaris itu memang dari buatan pemerintah di panjang tangannya. Akhirnya di bawah-bawahnya itu ikut tertarik semua. Asosiasi kapal, transportasi dalam ini, termasuk asosiasi-asosiasi yang mungkin kecil tapi bernilai gitu. Misalnya kayak jasa, mungkin jual jasa bahasa atau jasa antar saja, itu mungkin kelihatan kecil tapi itu bernilai. Nah, itu yang harusnya tidak bersinggungan sebenarnya, harusnya tidak bersinggungan dengan yang lainnya, makanya tercipta harga yang baik. Karena memang banyak pengusaha yang tidak mau merasa memiliki fasilitas besar, makanya terkadang biasanya keluar dari asosiasi itu. Sebenarnya kalau sistemnya kita kuatkan, dia akan tersingkirkan dengan sendiri sebenarnya, akan terisolasi lah, bukan tersingkir, terisolasi. Karena kalau sistem kuat itu kita memiliki batasan-batasan mana homestay atau penginapan yang direkomendasikan. Tingkatan levelnya juga akan kelihatan. Nah saat ini kita masih belum ada kerjasama dengan PHRI. Karena kalau kerjasama dengan PHRI itu pengusaha bayar deh kemarin sekitar 1 juta apa berapa gitu. Nah, memang ketika membuat izin usaha itu harus berdasarkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kalau dia buat usaha travel, di mana travelnya, mana kantornya, mana gitu. Jangan sampai nanti wisatawan nanya kantor di mana, kita juga bingung. Itu soalnya yang mau diizin jadi pada sama nasional kan ya. Izin yang keluarnya harus dari sana. Izin apa Bu? Izin usahanya. Enggak di SPTSP bisa. Jadi SPTN. Enggak PTSP, ini PTSP. Kelurahan. Oh PTSP. Panjangan itu apa? Pelayanan terpadu satu pintu. Kan se-Indonesia sudah ada. Dari kelurahan sampai pengadilan juga ada PTSP. Berarti izin usaha mau buat travel, homestay, itu Semua. perlu PTSP. PTSP. Iya. Enggak lupa ya. Oh iya dari sini ya. Semua juga Untuk izin. pariwisata. Kalau untuk khusus pariwisata katanya enggak Pak. Baru Untuk khusus pariwisata, urusan pariwisata. di PTSP. PTSP. Nggak bisa dari mana-mana. Kalau dari Taman Nasional kan nggak ada deh. Dia izin itu Pak, kalau yang menyangkut area laut. Kalau dia kemitraan konservasi Bu beda. Kalau saya pernah dulu daftar di OSS untuk travel saya, itu dia mengacu kepada pemandu wisata atau travel yang melayani di kawasan konservasi. Terus ada izinnya. Ya izin, dan memang harus ada izin.
Dan itu Izinnya itu keanggotaan apa izin setiap acara aja? keanggotaan. Kan nanti dapat kartunya. Kartunya namanya IUPJWA, izin usaha penyedia jasa wisata alam. IUPJWA, Itu baru izin dari Balai Taman Nasional. Badan Taman Nasional. Kalau di Pos Lusin Utara. Kalau di BKSDA tetap IUPJWA tapi di BKSDA. Ada cuma satu macam itu aja Pak atau ada jenis izin yang lain selain itu? Izin sarana juga ada. Izin sarana apa namanya? IUPSWA, izin usaha sarana wisata alam. Itu biasanya untuk Biasanya corporate. Bisa kalau resort itu ngizin 1 hektar gitu. Dia ngajukan 1 hektar, pokoknya dia boleh menggunakan lahannya itu cuman berapa sekian ratus meter, sisanya nggak boleh. untuk usaha pariwisata. Pariwisata, sarana wisata. Karena kenapa kita harus izin itu? Karena kita dalam kawasan konservasi. Jadi mana keterlibatan dari Taman Nasionalnya di situ ya Pak? Di situ aja. Tapi kalau jenis usahanya harus PTSP. Misalnya Berarti prosesnya ke PTSP dulu atau memang itu beda? beda. Terpisah nggak? Jadi nggak sama-sama OSS tapi terpisah. Pemanfaatannya mungkin ya. Karena kita di kawasan konservasi wajib kita mengurus itu. Jadi tanda kenal, oh ya betul dia. Dia kan sebenarnya gini. Kalau orang yang mau bentuk usaha di kawasan konservasi di mana-mana itu harus berizin. Misalnya di Taman Nasional mana gitu kan, itu harus memiliki izin usaha karena akan dilihat apakah dia bertentangan dengan konservasi atau tidak. Makanya kan bentuk ekowisata itu yang menjadi panutannya sebenarnya. Nah kalau untuk di pemerintahnya pemerintah daerah itu lebih kepada izin usaha resminya. Izin usaha resmi, kalau dia kan izin usaha resmi melaksanakan kegiatan di kawasan konservasi. Izin usaha resmi melaksanakan kegiatannya yang di kawasan konservasi. Nggak boleh ada bangunan fisik ya? Gimana? Nggak boleh bangunan fisik kalau di wilayah konservasi ya? Boleh, itu tadi SWA, IUP boleh. Punya berkasnya nggak Pak? Itu di Taman Nasional. Taman Nasional. Iya. Jadi bukan benar ya harus bikin izin usaha dulu kan di sini ya. Dua-duanya boleh terpisah. Boleh di dua, boleh di dua. Yang penting dua-duanya dia punya gitu. Punya. Yang mana dua terserah. Terserah. Saya bikin restoran terapung di wilayah konservasi. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nah Soalnya itu disediakan karena dia itu bertentangan. Kalau di KPKP itu boleh. Karena bicaranya budidaya, Iya. pengembangan ekonomi. Oh. KPKP katakan Pak. Iya. Boleh buat keramba, yang penting itu ada budidaya. Budidaya. Kalau mau ditambahkan restonya lebih baik. Kalau di Taman Nasional nggak boleh. Ada ceritanya itu. Resto apung. Kita nggak juga pernah Pak. Ya di sana. Itu Nggak boleh. Makanya saya juga bingung ketika BI itu kan punya, Ibu tahu kan BI kan di sini ada binaannya. Iya, Di ada binaannya di Taman di mana di Kelapa Dua itu ada binaannya budidaya. Bisa-bisanya Taman Nasional masuk untuk membina juga, itu sebenarnya nggak boleh. Bagi kami komitmen Taman Nasional sudah hilang. Harusnya nggak boleh. Harusnya ke sini. Bukan, harusnya Taman Nasional itu tidak mengizinkan gitu loh. Adanya itu paling tidak membatasi lah. Kita gitu catatannya tata kelola wisata, perjalanannya, terus atraksinya, kemudian budayanya, itu harus dikuatkan. Siapa yang melakukan itu? Kenapa? Karena sudah dijelaskan Pak Erani dari undang-undang mereka ya, nomor 3 tahun 2010. Programnya kapan? Kalau kita lihat udah lewat ya nggak bisa harus tahun depan lagi gitu. Kelihatannya pas bukan lah gitu.
gini kok. Oh gini aja, ambil cukup Apa? dua. Kalau kayak gitu memang tidak selalu dapat ya. Yang penting ada kesehatan gitu. Pasti dapat ya. Yakin kan, punya keyakinan? Ya, ini Nah, kalau gue kalau orang punya yakin, ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Bang Ray.